Lebih semangat lagi. Selamat Hari Natal. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala buat kesempatan ini. Terima kasih buat semuanya hamba-hamba Tuhan juga sudah hadir. Malam hari ini izinkanlah saya menyampaikan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita diberi tema tentang bangkit dan bersinar. Be bright, bangkit dan bersinar. Saya langsung baca di dalam Yohanes pasal 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah jemaat BMCC khususnya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Malam hari ini pesan Natal buat semua kita yang hadir, bangkitlah dan menjadi teranglah. Tuhan menempatkan kita di dunia ini sampai 70. Firman Tuhan bilang kalau kuat sampai 80. Bukan tujuan kita bukan cuma sorga. Kalau tujuan kita cuma sorga, Tuhan itu terlalu sadis menempatkan kita di dunia yang begitu gelap ini. Kenapa Tuhan izinkan kita 80 tahun bisa hidup di dunia ini? Salah satunya agar kita bisa jadi terang. Agar waktu orang melihat terang yang ada di dalam kita, yang dari Kristus itu, mereka bisa mempermuliakan Tuhan. Amin. Jangan takut. Yang membuat bersinar itu bukan terang kita. Jelas Yesaya bilang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang membuat orang diberkati Tuhan, kemuliaan Tuhan itu, kita hanya bagai cermin. Kita cuma memantulkan. Dan yang membuat orang diberkati itu adalah terangnya Tuhan. Dan yang pasti kita harus siap jadi terang. Di depan ini ada dua gambaran lilin. Walau ini sebenarnya tidak lilin, itulah lilin yang sesungguhnya. Lilin ini dia bercahaya. Kenapa seringkali kita ibaratkan Natal itu selalu ada malam kudus, lilin. Lilin itu berbicara satu benda yang kecil. Tapi cobalah matikan semua lampu di ruangan ini. Sekecil apapun lilin itu pasti akan menerangi ruangan ini. Dan untuk lilin itu bisa menjadi terang, dia harus mengizinkan dirinya terbakar, hancur, dan percayalah, kalau kita terima terang dari Tuhan, hidup kita akan hancur. Tuhan itu akan selalu kasih api yang baru, lilin yang baru, kekuatan yang baru, dan hidup kita gak akan pernah hilang, gak akan pernah kering, gak akan pernah hancur kalau kita mau jadi terang. Amin. Saya minta maaf, hari-hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah tidak lagi jadi terang. Dan itu sering sekali membuat orang tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Sampai ada bahasa-bahasa, lihat dia gereja aja modelnya kayak gitu. Kenapa orang ngomong gitu? Karena ternyata maaf, banyak orang-orang gereja juga sudah gak menjadi terang lagi. Dan ini satu tantangan bagi kita semua malam hari ini. Saya percaya panitia gembala buat tema di tempat ini, mereka sudah berdoa kepada Tuhan, dan inilah isi hatinya Tuhan. Tuhan mau semua kita kembali jadi terang. Amin. Saya percaya semua kita tetap jadi terang. Mungkin ada di antara kita malam hari ini terang kita udah mulai redup, atau mungkin di antara kita ada terang yang udah mati. Dan malam hari ini kita minta api dari Tuhan. Tuhan, bakar lagi hidupku. Aku mau jadi terang. Be bright. Itulah Natal. Amin, Bapak Ibu. Jangan takut. Ada satu ilustrasi. Ini hanya ilustrasi. Ada satu abang, dia dibawa Tuhan ke dua tempat. Satu tempat Tuhan bawa,
Di satu tempat itu begitu gelap. Di tengah-tengah tempat itu ada satu kuali belanga yang besar. Aromanya itu harum. Dan di sekitar belanga yang besar itu banyak orang-orang yang pegang sendok. Tapi sendoknya nggak pendek, nggak sendok makan, tapi panjang. Jadi nggak bisa makan gini. Waktu disekop gini, nggak bisa, saking panjangnya sendok itu pasti tumpah kalau kita makan sendiri. Dan si bapak itu lihat situasi itu, dan dia lihat sekitar orang yang ambil sendok itu, mereka berusaha ambil semua, tapi nggak bisa karena sendoknya terlalu panjang. Oh, tumpah. Dan orang yang di sekitar belanga itu kurus-kurus. Lalu si bapak dibawa Tuhan lagi ke satu ruangan. Kondisinya sama persis. Ada satu belanga, ada sayur sop yang harum, dan sama orang-orang yang di sekitar itu pegang sendok yang panjang juga. Tapi bedanya, di sana semua kurus, di sini gemuk-gemuk. Waktu bapak itu perhatikan, kok bisa gemuk-gemuk? Ternyata satu orang sendok kan untuk dia nggak bisa karena terlalu panjang sendoknya. Dia mulai suapin teman yang di depannya. Wah, teman di depannya sudah kenyang. Lalu teman yang di depannya juga sulangin dia. Nah, kau lagi minum. Kenyang. Saling menyuap, saling menjadi terang, saling menjadi teladan, saling memberi, saling mengasihi. Dan itu yang membuat mereka semua gemuk-gemuk. Yang di sini, gimana supaya enak kurasa? Nggak jadi terang, nggak apa-apa. Yang penting aku sikap, Pak. Buat sikat, gimana rasa cocok? Kurus-kurus semua. Percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita mengasihi, jadi terang. Walau kadang kita memberi, percaya kita nggak akan kekurangan. Firman Tuhan jelas, kalau kita tabur, tuai. Tergantung seberapa banyak tabur. Tergantung seberapa banyak hidup kita jadi terang. Percaya, terangmu nggak akan pernah mati. Makin lama makin bersinar. Waktu kita menjadi terang, makin lama makin bersinar. Nah, malam ini sederhana. Kita mau belajar dari satu kehidupan anak muda. Ada satu anak muda, dia ganteng, punya jabatan, marga sebakti, beberegiti. Gak. Namanya Daniel. Daniel itu pada masanya sama persis seperti masa sekarang, penuh dengan kegelapan. Tapi anak muda ini dia tetap bisa bersinar. Dia tetap bisa dipakai Tuhan jadi terang. Apa rahasianya? Nah, itu yang hari ini harus kita belajar dan kita tangkap. Yang pertama, kenapa Daniel itu dia bisa terus menjadi terang di tengah kegelapan dunia, di tengah banyak godaan? Yang pertama, Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Yang pertama, kenapa Daniel itu bisa terus jadi terang, jadi bintang? Karena dia punya nilai, punya prinsip yang benar di dalam hidupnya. Dia ini punya jabatan. Saya percaya orang yang punya jabatan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama mungkin tantangannya. Saya percaya waktu Daniel jadi raja, jadi wakil raja, di bawah wakil raja, pasti banyak tantangannya. Saya percaya di zaman Daniel pun sudah ada nyosok menyogok, sudah ada tolong diatur, sudah ada permainan. Tapi Daniel berketetapan hati. Dia tidak mau menajiskan diri. Daniel itu orang Israel yang sudah sering dari kecil dididik. Ini Taurat, ini boleh dimakan, ini enggak, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Sampai akhirnya waktu dia dibawa di Babel pun nilainya itu enggak berubah. Aku harus punya prinsip. Kalau aku mau jadi terang, aku harus punya prinsip. Bapak Ibu,
kalau kita mau terus dipakai Tuhan jadi terang, harus punya prinsip. Prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini banyak kali tantangan. Mungkin tantangan kita sekarang lebih besar dari tantangan yang dulu-dulu. Dulu sepertinya narkoba belum begitu merajalela. Sekarang, narkoba di mana-mana. Saya kadang mau nangis lihat generasi ini. Saya pergi Natal kemana-mana, ada satu kampung bilang, Pak Pendeta, di sini itu paling gampang cari sabu, lebih susah cari permen di kampung kami ini, Pak. Semua anak muda udah sabu. Sebelum kepala BNN yang sekarang, kepala BNN-nya Marga Subakti, kami sering jalan sama, saya khotbah, dia sampaikan tentang narkoba, saya khotbah, sampaikan tentang narkoba. Kami sering sharing, dia bilang, Pak Kristus, di Tanah Baru sekarang, Pak, udah ambil rata-rata banyak generasi kita kena sabu, Pak. Baru-baru ini kami tangkap satu bandar, Pak. Waktu kami tangkap, kami sangat terkejut. Kenapa? Karena kami dapat bandar itu banyak yang bawa sabu. Dan yang paling lucu, di dalam dompet tasnya itu banyak uang 2.000. Lalu kutanya, interogasi kata Pak Kepala BNN, kok banyak 2.000? Dia bilang begini, Pak, target kami anak SMA, anak SMP pulang sekolah pakai sabu, nggak ada uang, nggak apa-apa, bisa kredit, bisa cicil 2.000 ini, besok 2.000. Lihat, hati-hati dengan zaman ini. Kalau kita nggak punya prinsip, nggak punya nilai, maka kita tidak akan pernah menjadi terang. Kita nggak akan pernah bersinar tinggi. Handphone di mana-mana hari-hari ini. Gampang sekali orang berbuat dosa dengan handphone. Gampang sekali buka situs-situs foto. Gampang sekali judi. Mana-mana sekarang anak muda main skater. Sampai jam 2, jam 3 pagi. Skater. Sampai jumpa bagi cheat. Pikirnya pula kita cheat. Dan banyak tantangan hari-hari ini. Itu sebabnya kita harus punya prinsip. Makanya Bapak Ibu, kalau ada anak-anak kami yang masih kecil, suruhlah sekolah minggu. Penelitian menjelaskan anak-anak yang dari kecil sekolah minggu rajin, itu dewasanya lebih punya prinsip, lebih kuat, lebih bertahan. Karena di dalam sekolah minggu di sana diajar untuk punya nilai-nilai yang benar. Dan saya minta maaf ini, saya bukan sedang menjelek-jelekkan gereja. Dan saya minta maaf, dan hari-hari ini gereja pun banyak yang sudah bergeser nilai. Saya pernah bawa mobil gereja, di mobil itu ada nama gereja kita. Saya isi pom bensin, Pak, minyak 200.000. Karena waktu itu di gereja kita semua harus punya bon. Habis diisi 200.000. Pom bensinnya nanya. Saya bilang tolong buat bon. Si pom bensin nanya, berapa kita buat, Pak? Saya bilang saya isi kan 200.000. Ya buat 200.000. Oh, nggak dilebihkan, Pak. Kamu ini wajar pula aku berbuat dosa. Kau baca ini, mobil ini, merek gereja. Jangan salah, Pak. Banyak mobil gereja sini lebih-lebih ganda. Saya punya teman orang Korea, dia bilang sama saya, Pastor Kristus, saya mau bantu jemaatku yang miskin. Saya bilang ada jemaat saya miskin. Jemaat saya semua diberkati Tuhan. Saya mengajar jemaat, jangan bilang kita miskin. Jangan mau pernah ambil surat miskin. Kau bukan orang miskin. Waktu dia bilang siapa jemaatku miskin, gaya jemaatku miskin. Sombong kali kau. Memang gitu. Udahlah, kalau nggak ada yang miskin, yang pintar-pintar lah. Maksudnya apa? Aku mau bantu ini. Tolong, ada berkat untuk bantu anak-anakmu yang berprestasi lah. Akhirnya saya kumpul beberapa anak-anak yang berprestasi di sekolah. Lalu dia kasih sejumlah uang. Dia bilang, tolong bantu saya belanjakan apa yang mereka mau. Membeli tas, sepatu, baju, pokoknya tentang perlengkapan sekolah. Sama kejadian yang serupa
juga terjadi di pom bensin sama. Waktu semua anak-anak itu ambil baju, ambil semua. Lalu istri saya bilang, Bu, tolong buat bonnya. Lalu si ibu bilang, berapa kita buat? Istri saya bilang, berapa semua belanjaan kami itulah ditulis. Nggak dilebihkan untuk ibu sikit. Ibu, saya ini istri pendeta, Bu. Oh, maaf, Bu. Tapi Bu jangan tersinggung ya. Banyak juga gereja belanja di sini dilebihkan. Dan saya berharap gereja itu tidak ada di sini. Kalau ada, bertobat. Kita tidak akan pernah menjadi terang kalau kita tidak punya prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip nilai itulah yang akan membuat kita dipakai Tuhan tinggi. Nilai kita yang akan membuat kita dipakai, diangkat Tuhan. Lihat orang-orang yang di Alkitab yang diangkat Tuhan karena dia punya nilai dan dia diangkat Tuhan tinggi. Padahal kalau kita lihat sekitarnya, oh, semua orang mau jatuhkan dia. Tapi dia berketetapan hati dan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau hidup kita menjadi terang, diberahi, bercahaya bagai bintang, punya prinsip yang benar, punya nilai. Yang kedua, Daniel itu dia punya komunitas yang benar. Daniel itu punya teman, komsel, sohib. Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Ini grupnya Daniel. Saya percaya Daniel itu punya banyak grup WA kalau di zaman sekarang. Namanya pejabat. Pasti ada grup ini, grup ini, grup ini. Tapi Daniel itu punya satu grup WA, itu namanya 4 sekawan. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Dan kalau Daniel punya masalah, dia pergi ke komselnya, dia pergi ke komunitasnya. Lihat, satu kali dia punya masalah. Daniel 2 ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Raja mimpi. Lalu dia tanya Daniel, apa arti mimpi? Daniel bilang, aku tak ngerti. Raja bilang, kalau kau tak ngerti, awas, siap semua. Pejabat-pejabat, ahli-ahli nujum, habis buat semua, kata raja. Daniel 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang yang bijaksana. Bapak Ibu, kalau kamu mau kuat bersinar, yang pertama harus punya prinsip yang benar. Yang kedua, kita nggak akan kuat kalau kita sendiri. Kita perlu teman-teman kita perlu komunitas, kita perlu perpuluhan jabu-jabu. Kita perlu gabung di keluarga-keluarga yang menguatkan iman kerohanian kita. Saya mau bilang, kalau kamu punya grup-grup, yang grup itu tidak membuat imanmu bertambah kuat, bagus keluar dari grup itu. Kalau karena kamu bergabung dengan grup-grup itu, nilai itu berubah. Saya sebagai hamba Tuhan, bagus keluar dari grup itu. Sekalipun judul grupnya itu rohani, tapi kalau isinya tidak membangun iman kita, memgoyang prinsip kita, lebih bagus keluar. Itu tidak akan membuat kita bisa bersinar. Punyalah kawan-kawan seiman. Kalau ada masalah itu, cari bapak kembali. Cari orang-orang yang punya rohani yang lebih tinggi dari kamu. Jangan kamu cari mama-mama yang ember.com. Tidak, gimana yang menurut mereka? Itu itu seringkali aku dianggapnya remeh. Tidak. Kalau kamu cerita sama orang yang gak punya iman, gereja pun malas sama dia pula kamu cerita. Makanya ya, udah dari dulu Bu Ina terlalu lembek kali ya, tinju sekali. Lagi-lagi itu kalau dia didiamkan bagi pelunca itu tinju aja sekali, nggak apa-apa ya. Tuhan pun mengertinya itu, katanya itu. Tidak, suamiku dan selingkuh pulang sama perempuan lain. Tidak,
Kita cari lagi nanti yang lain. Jangan takut. Masih laku kayak kita ini. Kau masih mending suamimu selingkuh sama wanita lain, suamimu selingkuh sama laki-laki lain. Masih kuatnya aku, jangan takut ya. Itu kalau kita punya teman cerita orang-orang yang itu kan orang dunia, komunitas yang gak benar. Kita harus punya komunitas. Itu yang kedua, komunitas yang benar. Di BMCC ini ada komunitas-komunitas. Di gereja lokal kita masing-masing ada komunitas-komunitas. Jangan hanya ibadah minggu, tapi masuklah di komunitas. Disitulah kita akan bertumbuh, saling menasihati, saling mendoakan. Itu yang kedua, untuk membuat kita bisa kuat dan bersih. Dan yang terakhir, kenapa Daniel itu dia muda, tapi kok dia bisa begitu bersih? Daniel itu dia punya jam doa yang rutin setiap hari. Kalau kita mau kuat dan bersinar, bangunlah jam-jam doa kita. Doa itu adalah kekuatan kita, Bapak Ibu. Yesus teladan kita pun, kalau kita baca firman Tuhan, dia suruh murid-muridnya pergi, kalian keluar, lalu dia pergi menyendiri dan berdoa. Lalu dia pergi menyendiri dan berdoa. Kenapa Yesus pun berdoa? Berarti ada sesuatu kekuatan yang dahsyat di doa. Daniel dia punya masalah karena dia keren, baik, bersinar, biasa. Ada orang yang iri. 120 bawahannya wakil raja itu sama tambah 2 setaranya Daniel, iri sama Daniel. Gak bisa ini, kayaknya Daniel itu udah terlalu norak itu. Dia aja terus kayaknya dipakai raja. Kita jatuhkan dia. Akan banyak orang berusaha mematikan sinar kita, mematikan terang kita. Karena Daniel itu orang yang hebat. Tapi kalau kita baca, lihat ini, Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan kepada Daniel dalam pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kejelekan atau sesuatu kesalahan padanya. Lihat, waktu orang ini, orang cari kesalahan Daniel, firman Tuhan bilang nggak nemu. Kalau Daniel jemaat BMCC, dia tanya gembala, Pak Gembala, Daniel itu kira-kira gimana? Pernah nggak absen? Supaya kami jatuhkan dia. Oh, nggak pernah, hadir terus. Dia itu jemaat yang setia, ibadah jam 9, setengah 9 dia sudah hadir. Tak bisa kan? Perpuluhan, coba cek perpuluhan, gimana? Lancar. Bagus, setia, depan, jujur. Gerakan 1000. Bagus. Coba kita cek tetangga-tetangganya. Ada Pak, seringkali mungkin dia berantem sama tetangganya. Waktu dicek gimana Pak? Dan bagus, jadi terang lagi diberkati. Aduh, mereka cari kesalahan dan coba dicek. Jangan-jangan pulang dari kantor dia ke gedung tua. Dicek di gedung tua, nggak ada Daniel. Dan firman Tuhan bilang, nggak ada satu pun ditemukan kesalahan. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam ibadahnya kepada Tuhan. Mereka udah cari, kayaknya udah nggak ada ini celah. Udahlah, cuma satu celah. Dia suka beribadah kepada Tuhan. Mereka pikir itu kelemahan Daniel, tanpa mereka ketahui itulah kekuatan Daniel. Dan akhirnya dihasut raja. Sampai akhirnya raja mengeluarkan satu peraturan, siapa yang tak menyembah kepada raja akan dimasukkan ke gua singa. Daniel dengar berita itu, mungkin dia lihat Facebook, kok ada peraturan baru, dia lihat di Instagram, kalau nggak sembah raja, gua singa. Aduh, dia nonton Metro TV, keluar lagi peraturan, kalau nggak nyembah raja, gua singa. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat
Pergilah ia ke rumahnya. Di kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ada masalahnya. Ada orang coba menggoyang dia supaya dia nggak bersinar lagi. Dia nggak cari backing, dia nggak telepon koramil, dia nggak telepon panglima. Dia itu bisa. Saya percaya dia dekat dengan Kapolri. Kalau ada Kapolri sama itu, dia dekat dengan Dandim, dengan Pangap, dengan siapa menteri wakil. Dia dekat. Tapi dia nggak WA, dia nggak telepon, bro, tolonglah ini gimana ini nggak dekat. Demi didengarnya, karena dia tahu aku harus bersinar. Dia berlutut 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan, karena dia tahu orang yang hanya berlutut di hadapan Tuhan yang akan selalu sanggup berdiri menghadapi setiap tantangan. Dan dia berlutut, dia doa karena dia sering sekali mengalami kuasa Tuhan. Dia dengar peraturan, dia nggak ada stres. Aduh, gimana? Dengar Bapak Ibu, kebesaran kita itu tergantung bagaimana jam-jam doa kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kebesaran kita itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang hari ini kau sedang berkata, aduh gak kuat lagi aku pendeta, jangan-jangan kita sudah kurang berdoa. Aku udah gak sanggup pendeta, jangan-jangan kita kurang berdoa. Aku udah gak sanggup, istriku Pak Pendeta, banyak banget cerita. Di kantor pun udah banyak masalahku sampai Pak semua sama Pak Pendeta. Aku udah gak sanggup aku. Mau tukang tambah aja. Berarti kurang berdoa. Kalau ada istri-istri bilang, Pak Pendeta, aku udah gak kuat lihat suamiku. Semua apa yang aku buat salah di mata, dia gak bisa terima aku kepadanya. Tuhan, kalau memang dia gak bisa terima aku di sisinya, terima dia di sisinya. Nah, orang yang seperti itu kurang berdoa itu. Mungkin ada di sini ibu-ibu yang mama mertuanya atau bibitnya masih hidup. Aku Pak Pendeta, lihat siapa pun aku sanggup kecuali bibiku itu mama berdoa. Setiap dia gitu saja nyeletik Pak Pendeta, apalagi ngomong, aduh karunia berkata-katanya itu berkelimpahan Pak Pendeta. Aku udah gak kuat Pak Pendeta. Sampai dia selalu berdoa, Tuhan firman-Mu berkata umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Bibiku mama berdoa aku udah 95 Tuhan. Kenapa janji-Mu Tuhan? Orang yang seperti itu udah kurang berdoa. Daniel, apapun masalahnya, demi didengarnya itu dia berlutut, dia berdoa, karena dia tahu dengan aku berdoa, aku akan tetap bersinar. Walaupun aku Tuhan izinkan masuk gua singa, tak masalah, asal aku punya prinsip, punya komunitas, dan aku mau terus berdoa. Aku percaya dari gua singa pun aku tetap bisa bersinar. Tuhan kita itu di gua singa pun ada. Di dalam masalah kita Tuhan ada. Seberapa besar pun masalah, kalau kita mau terus lakukan 3 prinsip ini, kita akan terus tetap bersinar. Saya berharap di tempat ini jangan lagi punya alasan gak ada waktu doa. Sibuk Pak Pendeta, gak usah sok sibuk. Dan itu dia orang sibuk, tapi 3 kali sehari dia berdoa. Bilang ke kanan, gak usah lagi kita sok sibuk. Percayalah Bapak Ibu, orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa pasti berbeda. Pelayan yang berdoa dengan pelayan yang tidak berdoa pasti berbeda. Suami yang gak pernah didoakan, aduh gimana pendeta, aduh gimana suami itu, aduh pusing tapi deh, sama suami yang selalu didoakan pasti berbeda.
Istriku itu nggak betul, aku sama istri yang selalu didoakan akan menjadi istri yang berbeda. Anak yang nggak pernah didoakan sama anak yang selalu didoakan pasti berbeda. Makanya selalulah berdoa, tetaplah berdoa, dan masalah yang didoakan sama masalah yang nggak didoakan akan berbeda. Cara berpikir orang yang berdoa dengan cara berpikir orang yang nggak berdoa berbeda. Saya semalam buka kunci satu rumah, satu bapak, dia dulu setahun yang lalu jadi Wakapolres di Tanah Karo. Jadi setahun yang lalu itu dia ajak saya, Pak Pendeta, ayolah berdoa buat peletakan batu pertama rumah saya. Karena dia tinggal di Medan, dia belum punya pengembalaan waktu itu. Kami letakkan batu dan semalam rumahnya sudah selesai. Lalu dia cerita sama saya, Pak, sebenarnya untuk membangun rumah ini banyak kali masalahku, Pak Pendeta. Pak, 3 kali aku ditipu tukangku, 3 kali uangku dilarikan, Pak. Nggak 1-2 juta, puluhan sampai ratusan juta, Pak. Aku punya teman tukang cat. Aku pesan cat sama dia, dia kasih cat yang terbaik. Aku bawa ke rumah, aku kasih sama tukang ini, nanti catkannya. Tukangnya minta terus, cat Pak, kurang catnya Pak, kurang catnya Pak, kurang catnya. Sampai temanku tukang cat, dia bilang, Pak Waka, gimana rupanya besarnya rumah Bapak? Banyak kali Bapak pesan cat. Cobalah aku mau jalan dulu ke rumah Bapak. Entah seperti Istana Maimun yang besar, waktu sampai dia rumah, dia lihat, dia lihat cat, bukan cat yang aku kasih, yang murah-murah ini Pak. Tukangnya jual semua catnya, dia ganti dengan cat-cat yang murah. Rumahnya nggak begitu besar, tapi dia bilang, Pak Pendeta, tahu kamu berapa udah habis semen di sini? 1.000 sak, Pak Pendeta. 1.000 sak. Tetanggaku ini semua lihat tukang-tukangku itu suka jual sama semen sama orang, Pak Pendeta. Sampai ini istriku bilang, Pak, penjarakan saja Pak, penjarakan saja tukang itu. Dia mau ke Polres dan sekarang dia sudah kerja di Polda. Gampang sekali baginya mau penjarakan semua tukang-tukang itu. Tapi si bapak ini dia ngomong gini, aku berbuat sebenarnya malu. Dia bilang, aku bilang sama istriku, Pak Pendeta, oke, akan semua tukang itu, titiklah dia penjara 100 tahun. Kembalinya uang kita itu, Mama. Enggak Pak, untuk apa kita penjarakan dia? Udahlah, anggaplah kita jadi terang, menjadi saluran berkat. Kita dipakai Tuhan untuk memberkati dia. Lihat itu cara ngomong orang yang berdoa beda sama cara ngomong orang yang nggak berdoa. Orang yang berdoa nggak apa-apa, nanti Tuhan akan berkati kita lagi. Walau Tuhan nggak izinkan aku ditipu, nggak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu ngomongan orang yang berdoa. Orang yang nggak berdoa, ayo terangkan, ini kok naik, lo kita rentan dari isi, bereken sekali, rentan dari isi, mama karoina, sobat deh, lawan gagu, di belau, di gagu, takut nana. Itu bahasa orang yang nggak berdoa. Kalau seperti nggak kita dah isi doa, oloan. Nah itu bahasa orang yang nggak berdoa. Bilang diri kanan kita harus berdoa. Waktu Daniel karena hidupnya bersinar, waktu dia dimasukkan ke gua singa, Raja Darius yang tak tenang. Karena Daniel itu orang kesayangan. Waktu Raja Darius pergi ke gua singa, dia bilang, Daniel, masih hidupnya kau Daniel. Apa jawaban Daniel yang suka berdoa? Ya Tuanku Raja. Kalau Daniel gak berdoa, masih hidupnya kau Daniel, masih hidup kurang ajar. Semalam udah kuliah
komunitas, gabung di komunitas-komunitas yang membangun iman kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Doa itu yang akan membuat kita menjadi orang yang hebat. Doa itu yang akan membuat kita bersatu dengan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu perbuat berhasil, berbuahlah. Kita itu hanya bagaikan kertas ini, gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Lemah, sedikit aja masalah bunuh diri. Baru-baru ini ada satu ibu mau bunuh diri di Lombia. Oh, mati yang curang itu. Ditanggap, jangan Bibi, minum. Lalu aku dikasih minum. Apa masalah? Aku punya anak gadis, saya bisa minum. Tapi masak pun gak mau. Hanya gara-gara anak perempuannya gak mau masak, mati aja aku. Lihat betapa lemahnya kita manusia. Tapi Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan mik ini jadi Tuhan, dan saya percaya Tuhan lebih besar, lebih kuat, lebih hebat dari mik ini. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, ini kalau ini nggak apa-apanya, lempar pun nggak sampai itu di sini. Lemah, nggak ada apa-apanya. Tapi waktu kita bersatu dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, kamu di dalam aku di dalam kamu, apa saja yang kamu perbuat berhasil. Kamu pasti berbuah. Bukan hanya berbuah, tapi buahmu itu lebat. Kalau ini boleh lempar ke belakang. Bapak yang pakai masker putih kita ini, percaya Pak? Percaya? Kalau nggak percaya bisa kita tes Pak. Yang membuat kena siapa? Bukan kertas, tapi ketika ada orang-orang yang bersatu dengan Tuhan, berdoa setiap hari, itulah kekuatan yang membuat Daniel tidak dimakan singa. Bukan Daniel, tapi kekuatan Tuhan yang memamari Daniel, karena dia setiap hari berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa, di sana ada kekuatan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Baru-baru ini saya melayani satu Natal di desa Bungarit. Kalau Bapak Ibu tahu, Bungarit itu daerah Langkat. Kalau kita jalan dari jalan yang baru ke arah Langkat itu, keluar di situ ada satu simpang, namanya Simpang Bungarite. Dan ternyata ke dalam itu masih banyak sekali kampung-kampung yang belum pernah ada gereja di sana. Ada satu kampung namanya Mencuah-Cuah, itu kosong. Lalu gembalanya bilang, datanglah Bang ke sini. Lalu saya datang ke sana. Waktu saya datang ke sana malam, hujan deras. Waktu saya bawa mobil saya itu lumayan tinggi. Waktu jalan karena hujan deras itu jalannya pun udah air gitu semua. Jadi lubang pun nggak nampak aku. Kandas mobil, sampai kampung. Jalannya nggak jauh, tapi karena rusak itu jadi jauh. Sampai kampung kami makan. Habis makan, pas mau kami ke Jambul, tiba mati lampu. Hujan deras. Aku tanya gembalanya, ada nggak genset di sini yang bisa kita sewa? Itu masalahnya Pak. Cuma genset yang nggak ada. Kalau ada pun kita harus pinjam keluar kampung kayak tadi lah jalannya. Walaupun sudah sampai sini nanti Natal kita udah selesai Pak. Tapi aku ingat prinsip ini. Asal aku mau bersinar, aku selalu berdoa kepada Tuhan. Ada Tuhan Immanuel yang akan menyertai aku. Waktu mati lampu, diam-diam aku masuk mobil. Aku tutup semua kaca mobil. Aku berdoa berseru kepada Tuhan. Malam hari ini aku hambamu datang ke Bungarite ini bukan cari uang, tapi aku kesini mau menyampaikan firman Tuhan. Aku mau bersinar, aku mau bercahaya. Biar semua orang Bungarite ini bisa tahu siapa engkau, Allah yang hidup, Allah Immanuel yang menyertai kami. Tapi Tuhan, ini mati lampu. Sound system udah dipasang semua di Jambul. Mati lampu Tuhan. Dan hujan deras. Di Jambul itu masih ada sekolah minggu yang ada. Orang kampung pun susah ke Jambul karena hujan deras. Aku bilang, Tuhan, tolong belas kasihanmu nyatakan malam ini.
Iblis mau, kau sok-sokan pendeta. Ini hujan deras ini, mati lampu bisa jadi ada tiang atau pohon yang tumbang kena tiang listrik dan tiang listrik itu patah. Nggak bisa langsung diselesaikan, itu pendeta. PR-nya itu manusia pendeta, ngerti kau sikit pendeta, diserang. Tapi aku berdoa lagi, enggak. Kalau aku bersinar, aku percaya dia Immanuel, dia akan terus menyertai aku. Aku terus berdoa, aku nangis, Tuhan, tolong belas kasihanmu, nyatakan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Waktu amin, sudah tahu apa yang tiba-tiba terjadi. Gak terjadi apa-apa. Ini sering sekali menjadi masalah kita orang Kristen. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya kita yakin Tuhan doa kita dan Tuhan gak lakukan apa-apa. Sering sekali iman kita mulai goyah. Sering sekali nilai kita mulai goyah. Sering sekali kita mulai keluar dari komunitas. Gak ada kayak jawaban di dalam Tuhan yang membuat kita akhirnya gak jadi di sini. Tapi saudara tahu, waktu saya siap-siap, saya pakai jas, sampai saya terus berdoa dalam hati, saya pasang dasi saya. Tiba-tiba hujan mulai rintik-rintik, ketak. Saya dengar di atas atap mobil saya, tak. Oh, terima kasih Tuhan. Dan sebelum saya turun dari mobil, semua anak-anak sekolah minggu yang dijauh itu teriak, hidup lampu, hidup lampu. Dan malam hari itu kami bisa bernatal sampai selesai, nggak ada gangguan apapun. Dan malam itu banyak orang percaya kepada Yesus, bukan karena khotbah pendeta, tapi karena hidup lampu berhenti hujan. Karena Tuhan itu dahsyat. Tetap berdoa, dan percaya apapun tantangan dalam hidup kita, selama kita masih sama seperti Daniel, setiap hari seperti biasa dilakukan 3 kali sehari. Buah singa pun bisa kita hadapi karena ada Tuhan yang menyertai. Tetap bersinar, jadi terang, dan Tuhan akan angkat hidup kita tinggi. Haleluya.